Awal akan memperingatkan sekali saya bersiaplah. Banyak fakta geografis yang diyakini dunia sebagai kebenaran. Ternyata sepenuhnya salah dan jauh lebih menyesatkan daripada yang pernah kamu bayangkan. Dan saat kamu sampai pada fakta terakhir ini, kamu akan mengerti dengan tepat mengapa jutaan orang masih saja mempercayainya. Mari mulai dari nomor 35, pulau yang tidak ada di peta resmi Jepang. Selama beberapa dekade, banyak orang Jepang tumbuh dengan kepercayaan bahwa negara mereka secara resmi memiliki 6.852 pulau. Angka itu muncul dalam buku pelajaran, dokumen pemerintahan, bahkan dalam publikasi pariwisata. Namun pada 2023, Otoritas Informasi Geospasial Jepang meninjau ulang jumlah tersebut dengan cermat menggunakan teknologi digital modern dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Jepang sebenarnya memiliki 14.125 pulau, artinya lebih dari 2 kali lipat dari yang diperkirakan sebelumnya. Kesalahan tersebut bukan politik atau ideologis, melainkan teknis. Penghitungan sebelumnya didasarkan pada peta 1987 dengan kriteria berbeda mengenai ukuran minimum sebuah pulau untuk dianggap sebagai pulau. Perubahan ini tidak mengubah wilayah sebenarnya, tapi menggugurkan kepercayaan populer bahwa Jepang selalu memiliki jumlah pulau yang tetap dan tepat. Selain itu, tinjauan itu memasukkan pulau-pulau kecil di lokasi terpencil seperti gugusan Pulau Ogasawara, lebih dari 1.000 km dari Tokyo. Negara itu tidak mendapatkan wilayah baru, tapi mendapat ribuan pulau yang resmi diakui. Geografi, bahkan di negara maju teknologi, tetap bergantung pada bagaimana kita mendefinisikan dan mengukur dunia. 34 titik paling utara Amerika Serikat bukan di daratan Alaska. Banyak yang percaya titik paling utara Amerika Serikat berada di ujung utara daratan Alaska dekat Utqiagvik. Namun titik paling utara sebenarnya di Point Barrow jika berbicara wilayah daratan. Jika menghitung semua wilayah Amerika Serikat, titik paling utara berada di pulau-pulau kecil Arktik yang terkait dengan negara bagian tersebut. Nah, disinilah nuansa yang mematahkan pandangan populer itu. Jika kita mempertimbangkan semua wilayah AS, termasuk wilayah tambahan di Pasifik, lintang paling ekstrem tidak hanya milik daratan utama. Geografi politik Amerika Serikat terfragmentasi dalam pulau-pulau dan atol yang tersebar di seluruh dunia, sehingga titik ekstrimnya tidak selalu sama dengan yang kita pelajari di sekolah. Peta sederhana itu mengajarkan kebenaran setengah-setengah. 33. Afrika bukan benua terbesar di belahan bumi selatan. Sering terdengar bahwa Afrika adalah benua besar di belahan bumi selatan. Namun, sebagian besar Afrika berada di belahan bumi utara. Garis khatulistiwa melewati negara-negara seperti Gabon dan Kenya, meninggalkan lebih dari separuh wilayah Afrika di utara ekuator. Bagian terbesar benua yang sepenuhnya di belahan selatan sebenarnya adalah daratan Australia. Kesalahan ini muncul dari asosiasi mental Afrika dengan hutan hujan ekuatorial dan sabana tropis selatan. Tetapi kota-kota besar seperti Kairo terletak di belahan utara. Kebingungan ini semakin menarik saat kita memeriksa negara tertentu. Misalnya, hampir seluruh wilayah Angola memang di belahan selatan. Sementara negara Afrika besar lainnya terbagi oleh garis khayal itu. Afrika bukanlah benua selatan seperti yang diajarkan. 32. Gurun terbesar dunia bukan Sahara. Kemungkinan kamu tumbuh dengan mendengar bahwa gurun Sahara adalah gurun terbesar dunia. Ya, Sahara adalah gurun panas terbesar. Tapi gurun terluas di dunia sebenarnya adalah Antarktika. Secara teknis, gurun didefinisikan berdasarkan jumlah curah hujan tahunan, bukan suhu. Dan Antarktika menerima hujan lebih sedikit daripada Sahara. Di benua es ini terdapat area seperti lembah kering McMurdo yang tidak hujan selama jutaan tahun. Lanskap ini sangat kering sehingga digunakan sebagai analog studi planet Mars. Gambaran mental gurun sama dengan pasir dan panas sangat kuat, tapi secara ilmiah tidak benar. Gurun terbesar planet berdiri putih, bukan keemasan. 31. Ibu kota tertinggi di dunia bukan La Paz. Selama waktu lama, berulang kali dikatakan bahwa ibu kota tertinggi di dunia adalah La Paz. Dan meskipun ini adalah ibu kota administratif Bolivia, bukan ibu kota konstitusional, itu adalah Sucre, yang terletak di ketinggian lebih rendah. Selain itu, gelar ibu kota tertinggi tergantung pada jenis ibu kota yang kita bahas. La Paz berada sekitar 3.650 meter di atas permukaan laut. Tapi jika berbicara secara ketat tentang ibu kota
kota konstitusional yang diakui secara internasional, peringkat berbeda. Kebingungan ini menggabungkan geografi, politik, dan tradisi sejarah. Jadi pernyataan tegas bahwa La Paz adalah ibu kota tertinggi di dunia sebenarnya adalah penyederhanaan menyesatkan. Sebelum melanjutkan, pastikan kamu berlangganan dan beri like agar bisa terus menemukan geografi aneh dan luar biasa dari seluruh planet kita. Ayat 30. Titik terdalam di lautan, bukan di tempat yang banyak dipercaya. Ketika berbicara tentang tempat terdalam di laut, banyak yang menyebut Palung Mariana secara umum. Tapi titik tepatnya adalah jurang Challenger di dalam Palung Mariana yang mencapai kedalaman sekitar 10.984 meter. Tidak seluruh palung mencapai kedalaman ekstrem itu, hanya titik spesifik yang diukur dengan teknologi canggih. Detail ini penting karena selama bertahun-tahun angka tersebut sangat bervariasi sesuai metode pengukuran. Hanya ekspedisi modern, termasuk kapal selam berawak, yang dapat mengonfirmasi angka dengan akurat. Gagasan bahwa seluruh palung memiliki kedalaman sama adalah salah. Rekornya ada di lokasi kecil dalam sistem lautan raksasa. 29. Negara terkecil di dunia bukan hanya sebuah kota. Banyak yang percaya kota Vatikan hanyalah sebuah lingkungan di Roma dengan otonomi agama. Tapi sebenarnya adalah negara berdaulat yang diakui secara internasional dengan sistem pos sendiri, stasiun radio, domain internet, dan bahkan pasukan keamanan. Secara politik bukanlah bagian dari Italia. Kebingungan muncul karena Vatikan sepenuhnya dikelilingi oleh Roma. Tapi secara hukum adalah negara independen sejak 1929. Ia memiliki kesepakatan diplomatik dengan lebih dari 180 negara. Jadi bukan kota khusus di kota lain. Ia adalah negara terkecil di planet dengan kedaulatan penuh. 28. Gunung Everest bukan gunung tertinggi dari dasar-dasarnya. Gunung Everest adalah gunung tertinggi di atas permukaan laut dengan ketinggian 8.848 meter. Namun jika diukur dari dasar sampai puncak, rekor dipegang Mauna Kea di Hawaii. Sebagian besar Mauna Kea terendam air dan dari dasar laut sampai puncak mencapai lebih dari 10.200 meter. Persepsi populer berdasarkan pada ketinggian relatif terhadap permukaan laut, tapi ini hanya sebuah konvensi. Jika dasar Mauna Kea tidak tertutup laut, ukurannya akan jauh melebihi Everest. Jadi atap dunia tergantung kriteria pengukuran yang dipakai. Ari Gwen Pluite. Greenland tidak sebesar yang terlihat. Di banyak peta sekolah, Greenland tampak hampir sebesar Afrika. Tapi ilusi ini berasal dari proyeksi Mercator yang mendistorsi ukuran daerah dekat kutub. Sebenarnya Afrika sekitar 14 kali lebih besar dari Greenland. Distorsi ini jelas saat menggunakan proyeksi lain seperti Gall-Peters. Mitos visual ini sangat kuat, sehingga banyak orang masih percaya Greenland bersaing dengan benua besar. Peta yang kita lihat tidak selalu cocok dengan geografi sebenarnya, tergantung peta yang digunakan. 66. Sungai terpanjang dunia tidak selalu Nil. Selama bertahun-tahun, sungai Nil dianggap terpanjang di dunia. Namun pengukuran baru yang menganalisis anak sungai tertentu di wilayah Amazon memunculkan debat apakah sungai Amazonas mungkin lebih panjang, tergantung titik sumber yang dipilih. Detail penting adalah menentukan sumber paling jauh dan kontinuitas sistem sungai. Ekspedisi di Peru telah mendefinisikan ulang kemungkinan sumber Amazonas, mengubah angka resmi puluhan kilometer. Jadi pernyataan bahwa Nil adalah terpanjang di dunia tidak selalu pasti, tergantung kriteria geografis yang diterapkan. 25. Titik paling barat Eropa bukan di daratan Portugal. Banyak buku dan dokumenter menyebutkan titik paling barat Eropa ada di Cabo da Roca, Portugal. Jika hanya membahas daratan benua Eropa, itu benar. Tapi jika termasuk semua wilayah Portugal, titik paling barat adalah di Pulau Flores di gugusan Azores. Flores terletak jauh ke barat di tengah Atlantik dan secara geografis berada di atas lempeng tektonik Amerika Utara. Bukan Eurasia, artinya titik paling barat Eropa secara teknis berada di lempeng Amerika. Jadi gambaran romantis turis melihat matahari terbenam di Cabo da Roca sebagai ujung Eropa lebih simbolis daripada akurat secara geografis. 24. Danau terbesar dunia bukan danau normal. Saat mendengar danau terbesar dunia, banyak yang membayangkan danau superior. Namun danau terbesar berdasarkan luas permukaan adalah Laut Kaspia. Meskipun namanya laut, sebenarnya adalah danau tertutup tanpa aliran keluar ke laut. Kebingungan ini karena nama dan ukurannya yang besar. Permukaan lebih luas daripada beberapa negara dan berbatasan dengan 5 negara bagian, tapi tidak terhubung ke laut terbuka sehingga
sehingga diklasifikasikan sebagai Danau Endorheik. Ini contoh sempurna bagaimana nama sejarah bisa mengubah persepsi geografi modern. 23. Negara dengan zona waktu terbanyak bukan Amerika Serikat. Banyak percaya AS memiliki zona waktu terbanyak. Jika hanya menghitung daratan dan beberapa negara bagian, ini logis. Tapi negara dengan zona waktu terbanyak adalah Prancis. Ini karena wilayah seberang laut Prancis tersebar di seluruh dunia, dari Karibia hingga Pasifik. Wilayah seperti Polinesia Prancis dan Guyana Prancis menambah zona waktu ekstra. Total, Prancis mencakup 12 zona waktu berbeda. Kota metropolitan di Eropa hanya pakai satu, tapi negara secara politik menjangkau setengah bola dunia. Odds 21. Gurun terkering di dunia bukan Sahara. Meskipun Sahara mendominasi imajinasi umum, tempat terpanas dan tertinggi di area non-polar adalah Gurun Atacama di utara Chili. Di beberapa zona seperti dekat kota Arica, bisa bertahun-tahun tanpa hujan tercatat. Gabungan arus dingin Humboldt dan barier alami Andes menciptakan jebakan atmosfer yang menghalangi hujan. Ada daerah yang belum pernah tercatat hujan signifikan selama beberapa dekade. Jadi tidak, gurun paling ekstrem bukan di Afrika, tapi di Amerika Selatan. 20. Pulau terbesar dunia bukan Australia. Banyak menjawab Australia saat ditanya pulau terbesar, tapi Australia dianggap benua. Pulau terbesar adalah Greenland. Kunci ada pada definisi geologi dan tektonik. Australia berdiri di atas lempeng benua sendiri dan dikategorikan sebagai daratan kontinen. Sedangkan Greenland adalah pulau besar di atas lempeng Amerika Utara. Jadi jawaban yang benar bergantung pada pengertian pulau dan benua, bukan hanya ukurannya. Ode Switchet 11. Kota terpadat dunia tidak selalu yang kamu kira. Banyak percaya kota terpadat dunia adalah New York atau Shanghai, tapi berdasarkan area metropolitan, rekor biasanya dimiliki Tokyo. Detail penting adalah definisinya. Apakah kita berbicara tentang munisipalitas, area urban berkelanjutan, atau wilayah metropolitan? Tokyo, dengan wilayah metropolitannya yang luas, memiliki lebih dari 37 juta penduduk. Perubahan kriteria mengubah pemenang. Jawabannya tidak semudah menyebutkan satu nama. 18. Gunung berapi paling aktif di Eropa bukan di daratan utama. Saat membahas gunung berapi paling aktif di Eropa, banyak menyebut Gunung Vesuvius karena sejarahnya. Tapi gunung berapi paling aktif adalah Gunung Etna di Sisilia. Etna sering meletus dan memiliki aktivitas teratur yang terdokumentasi sejak zaman kuno. Meskipun Sisilia secara politik bagian Eropa, secara geografis adalah pulau di selatan benua. Sekali lagi, gambaran mental kita cenderung fokus pada tempat terkenal, bukan yang paling aktif. 17. Negara termuda di dunia tidak selalu yang terakhir merdeka seperti yang kamu bayangkan. Banyak mengira Kosovo adalah negara termuda, tapi negara yang paling akhir diakui secara internasional sebagai merdeka adalah Sudan Selatan, yang memisahkan diri dari Sudan pada 2011. Kebingungan muncul karena pengakuan internasional tidak selalu bersamaan dengan proklamasi kemerdekaan. Dalam kasus Sudan Selatan, prosesnya termasuk referendum formal dan hampir disetujui penuh oleh PBB. Jadi peta politik dunia berubah terakhir kali di Afrika, bukan Eropa. 16. Tempat berpenghuni terdingin di dunia bukan Kutub Selatan. Sering sekali dipercaya tempat berpenghuni terdingin adalah Antartika, tapi rekor suhu ekstrem di pemukiman permanen dipegang Oymyakon, Siberia. Di desa kecil Rusia ini tercatat suhu di bawah minus 60 derajat Celcius. Berbeda dengan stasiun penelitian Antartika, Oymyakon memiliki penduduk tetap, sekolah, dan kehidupan sehari-hari. Ini pengingat bahwa ekstrem iklim tidak selalu di tempat yang kita kira, melainkan di sudut terpencil tempat manusia tetap hidup. 15. Tempat paling terpencil di planet bukan Antartika. Saat membayangkan tempat paling jauh di bumi, hampir semua orang membayangkan Antartika, benua es luas yang tampak tak bertepi. Tapi titik paling terpencil di laut adalah titik Nemo, secara resmi dikenal sebagai kutub ketidaktersediaan Pasifik. Tempat berpenghuni terdekat ke titik itu bukan stasiun penelitian kutub, melainkan Pulau Ducie, bagian dari gugusan terpencil Pitcairn. Titik Nemo berjarak lebih dari 2.600 km dari daratan manapun. Bahkan di waktu tertentu, manusia terdekat ke titik itu bukan di darat, tapi di stasiun luar angkasa internasional yang mengorbit di atasnya. Jadi tidak, tempat paling terpencil dunia bukan Kutub Selatan atau tundra Siberia, melainkan titik tak terlihat di Pasifik dikelilingi lautan selama ribuan kilometer.
14. Negara yang berada di lebih dari satu benua bukan hanya Turki. Banyak yang menganggap contoh klasik negara bikatonis adalah Turki, dengan Istanbul terbagi antara Eropa dan Asia. Tetapi ada kasus lain yang lebih mengejutkan, Indonesia. Meski kita kenal sebagai negara Asia Tenggara, Indonesia memiliki wilayah di Oseania. Separuh barat Pulau Papua yang dikenal sebagai Papua Barat merupakan bagian Indonesia dan secara geografis termasuk benua Oseania. Jadi Indonesia tidak hanya tersebar dalam ribuan pulau, tapi juga melintasi batas benua nyata. Peta politik yang kita pelajari menyederhanakan kenyataan rumit ini. 13. Kota dengan jembatan terbanyak dunia bukan Venesia. Mudah mengasumsikan Venesia memegang rekor dunia dalam jumlah jembatan. Citra mereka tak terpisahkan dari kanal-kanal dan jembatan bersejarah. Namun kota dengan jembatan terbanyak adalah Hamburg, Jerman. Hamburg memiliki lebih dari 2.500 jembatan, jauh melebihi Venesia yang hanya sekitar 400. Alasannya jaringan kanal, sungai, dan pelabuhan yang rumit yang terhubung ke sungai Elbe. Persepsi turis mengesampingkan fakta statistik ini. Venesia ikonik, tapi Hamburg adalah ibu kota dunia jembatan sebenarnya. 12. Danau tertinggi yang bisa dilayari dunia bukan satu-satunya dalam kategorinya. Danau Titicaca terkenal sebagai danau tertinggi yang bisa dilayari di dunia. Berada di ketinggian lebih dari 3.800 meter di atas permukaan laut antara Peru dan Bolivia. Tapi detailnya yang sering terlupakan. Bukan danau tertinggi yang bisa dilewati perahu, melainkan yang paling tinggi dengan pelayaran komersial rutin berskala besar. Ada danau yang lebih tinggi di mana perahu kecil bisa berlayar sementara, tapi Titicaca memiliki rute tetap dan populasi yang tergantung pada transportasi danau. Di tempat seperti Isla del Sol, kehidupan sehari-hari sangat bergantung pada danau ini. Jadi pernyataan singkat menyembunyikan perbedaan teknis penting. Bukan danau tertinggi untuk kapal, tapi tertinggi dengan pelayaran komersial berkelanjutan. 11. Negara dengan gunung berapi aktif terbanyak bukan Jepang atau Islandia. Saat memikirkan gunung berapi aktif, kita sering membayangkan Jepang atau Islandia. Tapi negara dengan gunung berapi aktif terbanyak adalah Indonesia. Indonesia terletak di cincin api Pasifik dengan lebih dari 120 gunung berapi aktif. Di pulau seperti Jawa dan Sumatera, aktivitas vulkanik adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Konsentrasi tinggi ini menjadikan kepulauan ini negara dengan jumlah gunung berapi yang aktif terbesar di dunia. Narasi populer biasanya fokus pada kasus yang mendapat sorotan media, tapi rekor sebenarnya ada di Asia Tenggara. Ingat untuk berlangganan dan beri like agar terus belajar fakta luar biasa dari setiap sudut dunia kita yang menakjubkan. Briwis 10. Titik paling timur Amerika Serikat bukan di pantai timur. Jika ditanya titik paling timur AS, kemungkinan besar kamu membayangkan mercusuar di pantai Maine menghadap Atlantik. Jika hanya berbicara dalam konteks peta daratan Amerika, West Cody Head biasanya mendapat gelar simbolis itu. Tapi jika melihat dunia sebagai bola yang dipotong garis bujur, titik paling timur seluruh AS sebenarnya ada di Alaska. Secara spesifik di salah satu pulau Aleutian dekat pulau Semisoposhnoi. Ini karena rantai Aleutian melewati meridian 180 derajat, garis tanggal internasional. Jadi beberapa pulau berada secara teknis di belahan bumi timur. Artinya, negara bagian paling barat juga memiliki titik paling timur. Satu wilayah menggugurkan keseluruhan pandangan linier kita tentang peta datar di kelas. 9. Tempat paling basah di dunia bukan di Amazon. Saat berpikir tentang curah hujan ekstrem, kita biasanya membayangkan hutan Amazon. Namun rekor curah hujan rata-rata terbesar historis dipegang Mausinram, desa kecil di negara bagian Meghalaya, timur Laut India. Di sana tercatat lebih dari 11.000 mm hujan per tahun. Fenomena ini dijelaskan oleh kombinasi geografis spesifik. Angin musim basah dari Teluk Benggala bertemu Bukit Khasi, memaksa udara naik tiba-tiba sehingga melepaskan hujan deras hampir terus-menerus di musim hujan. Ini bukan hutan tropis raksasa, tetapi desa sederhana di dataran tinggi yang memegang rekor. Berlebihan populer menyederhanakan fenomena, kenyataannya jauh lebih lokal dan ekstrem. 8. Negara dengan danau terbanyak bukan Finlandia, meskipun hampir. Finlandia dikenal sebagai tanah 1000 danau dan sering disebut negara dengan danau terbanyak di dunia. Namun sebenarnya peringkat pertama dipegang Kanada. Kanada memiliki lebih banyak danau daripada seluruh dunia digabungkan, termasuk danau besar seperti Danau Superior dan Danau Beruang Besar. Diperkirakan memiliki lebih dari 2 juta danau yang banyak terbentuk dari aktivitas glasial kuno selama zaman es terakhir. Finlandia memang banyak danau, tapi skala Kanada sungguh luar biasa. Label wisata itu membayangi fakta geologis sebenarnya.
Setitik terenak yang pernah tercatat bukan di Sahara. Selama bertahun-tahun dipercaya rekor suhu tertinggi terjadi di Gurun Sahara. Namun catatan yang diakui resmi oleh Organisasi Meteorologi Dunia milik Death Valley, tepatnya di Furnace Creek, Amerika Serikat. Di sana tercatat suhu 56,7 derajat Celcius pada 1913. Meski ada pengukuran modern mendekati angka tersebut, rekor itu tetap sah. Mitos Sahara sebagai tempat terpanas dunia sangat kuat, tapi titik validasi ada di California, di lembah gurun bawah permukaan laut yang memperkuat panas ekstrim. 6. Negara dengan piramida terbanyak bukan Mesir. Saat bicara piramida, otomatis kita ingat Mesir dengan bangunan ikonik di Giza. Namun negara dengan jumlah piramida terbanyak adalah Sudan. Di wilayah seperti Meroe, terdapat lebih dari 200 piramida Nubia yang dibangun oleh kerajaan Kush kuno. Piramidanya lebih kecil dan curam dari Mesir, membuat mereka kurang terkenal, tapi jumlahnya melebihi Mesir. Narasi sejarah yang fokus pada Mesir menutupi lanskap arkeologis menakjubkan ini yang mengubah statistik populer. 5. Perbatasan terpanjang dunia bukan antara Rusia dan Cina. Banyak yang percaya perbatasan darat terpanjang dunia adalah antara Rusia dan Cina. Namun sebenarnya perbatasan internasional terpanjang adalah antara Kanada dan Amerika Serikat. Perbatasan itu meluas lebih dari 8.800 km jika termasuk bagian antara Alaska dan Kanada. Ini juga salah satu perbatasan paling damai dan minim militer di dunia. Intuisi kita memikirkan Eurasia karena luas dan sejarah ketegangan, tapi rekor sebenarnya ada di Amerika Utara. 4. Negara tanpa sungai bukan mitos kota. Mungkin terdengar luar biasa, tapi ada negara tanpa sungai permanen. Arab Saudi, meskipun memiliki wadis, yaitu alur kering yang hanya mengalir air setelah hujan, negara ini tidak memiliki sungai permanen yang terus mengalir sepanjang tahun. Pasokan air sangat bergantung pada akuifer bawah tanah dan fasilitas desalinasi di pesisir Laut Merah dan Teluk Persia. Ide bahwa setiap negara punya setidaknya satu sungai adalah salah. Di daerah sangat kering, hidrologi beroperasi berbeda. 3. Gunung tertinggi Jepang tidak di tempat yang dilihat kebanyakan turis. Kebanyakan orang mengasosiasikan puncak tertinggi Jepang dengan Gunung Fuji yang ikonik, dan itu benar secara absolut. Namun banyak yang tidak tahu titik tertinggi yang dapat diakses tidak selalu sesuai gambar sempurna yang terlihat dari danau sekitar. Kawah Fuji memiliki beberapa puncak di tepinya, dan titik tertinggi tepat berada di puncak Kengamin, bukan di pusat simetris seperti yang sering muncul di kartu pos. Ini adalah detail kecil tapi tepat. Bahkan di gunung terkenal, rekor ada di titik tertentu, bukan siluet yang kita kenali dari jauh. 2. Benua. Tekstur terbanyak bukan Asia. Asia adalah benua terbesar dan terpadat, sehingga banyak yang berasumsi memiliki jumlah negara terbanyak. Namun benua dengan jumlah negara berdaulat terbanyak adalah Afrika. Afrika memiliki 54 negara yang diakui PBB, melebihi Asia. Fragmentasi politik di Afrika, hasil kolonialisme dan batas yang ditarik pada abad ke-19 menghasilkan negara lebih banyak dibanding benua lain. Besar wilayah tidak selalu berarti banyak negara. 1. Tempat bertemunya paling banyak negara dalam satu titik bukan di Eropa. Banyak percaya perbatasan paling kompleks ada di Eropa Tengah. Tapi salah satu titik paling menarik di dunia ada di Afrika, di persimpangan perbatasan Zambia, Zimbabwe, Botswana, dan Namibia. Titik quadruple ini terletak dekat pertemuan sungai Zambezi dan Chobe. Selama bertahun-tahun ada perdebatan apakah itu titik tunggal atau dua titik triple yang sangat dekat kini diterima luas sebagai persimpangan 4 negara. Bukan di jantung Eropa atau ibu kota bersejarah, melainkan di daerah sungai Afrika Selatan. Detail geografis tepat yang membongkar intuisi benua yang banyak dianggap benar. Setelah mempelajari 35 fakta geografis palsu ini, ceritakan padaku, apakah kamu pernah dibuat percaya salah satu atau fakta palsu lain yang ingin kamu bantah? Tinggalkan jawabannya di komentar dan lihat berapa banyak yang sepaham. Dan bicara soal memilih, hal terbaik yang kamu bisa lakukan adalah menonton video di bawah. Dengan cara itu, kamu akan menjadi ahli sejati dalam geografi. Tapi sebelum pergi, jangan lupa berlangganan dan tekan tombol suka agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video